Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkap modus korupsi Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, dengan memanfaatkan kode uang zakat. Dalam kasus ini, Direksi LPEI menggunakan kode uang zakat untuk meminta jatah atau suap dari debitur. Jatah yang diminta berkisar antara 2,5 hingga 5% dari jumlah kredit yang disalurkan, yang tentu saja dapat mengarah pada kerugian negara yang sangat besar. Kepala Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, menjelaskan bahwa kode uang zakat digunakan untuk menyamarkan praktik korupsi ini. Dalam praktiknya, uang yang dimaksudkan sebagai suap ini diberikan oleh debitur kepada para pejabat LPEI yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pemberian fasilitas kredit. Kode tersebut digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan aliran uang ilegal dalam transaksi resmi yang melibatkan lembaga keuangan negara. Ditaksir negara mengalami kerugian hingga 11,7 triliun rupiah akibat dari tindak korupsi LPEI. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana ILPEI, Arief Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI, serta Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susi Mira Dewi Sugiyarta sebagai debitur dari PT Petro Energy. Proses penyelidikan ini terungkap setelah KPK mendalami pemberian kredit oleh LPEI kepada sejumlah debitur, salah satunya adalah PT Petro Energy, yang terbukti terlibat dalam pemalsuan dokumen dan kontrak untuk memperoleh fasilitas kredit. KPK mengungkapkan bahwa praktik pemberian kredit yang tidak transparan ini berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar, mencapai sekitar 11,7 triliun rupiah. Dengan demikian, kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Daftar tersangka: Dwi Wahyudi, DW, Direktur Pelaksana LPEI; Arief Setiawan, AS, Direktur Pelaksana LPEI; Jimmy Masrin, JM, pemilik PT Petro Energy; Newin Nugroho, NN, Direktur Utama PT Petro Energy; Susi Mira Dewi, SMD, Direktur Keuangan PT Petro Energy. Dalam penyelidikan, KPK mengungkap bahwa pemberian fasilitas kredit kepada PT Petro Energy dilakukan meskipun perusahaan tersebut tidak layak menerima kredit. PT Petro Energy diketahui telah membuat kontrak palsu sebagai bagian dari proses pengajuan kredit. Meskipun informasi mengenai ketidaklayakan perusahaan ini sudah disampaikan oleh pihak analis atau bawahan dari Direktur LPEI, Direksi LPEI tetap saja memberikan persetujuan atas pencairan kredit yang sangat besar, bahkan tanpa melakukan pengecekan terhadap kondisi keuangan atau kelayakan jaminan yang diajukan. Kredit pertama yang diberikan kepada PT Petro Energy berjumlah 229 miliar rupiah, dan setelah itu, Direksi LPEI juga menyetujui kredit tambahan, yakni top-up sebesar 400 miliar rupiah dan 200 miliar rupiah, meskipun perusahaan tersebut seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Praktik ini mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam proses pengawasan internal di LPEI. KPK juga menemukan bahwa PT Petro Energy menggunakan dokumen palsu, seperti purchase order dan invoice tagihan, untuk melakukan pencairan kredit dari LPEI. Hal ini terungkap setelah KPK memeriksa sejumlah saksi dan menganalisis barang bukti elektronik yang ditemukan selama proses penyelidikan. Selain itu, meskipun dalam proposal yang diajukan PT Petro Energy disebutkan bahwa tujuan pemberian kredit adalah untuk bisnis bahan bakar solar, kenyataannya kredit tersebut malah digunakan untuk investasi di sektor lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, telah melakukan perhitungan dan menyatakan bahwa kerugian keuangan negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai sekitar 60 juta dolar AS atau setara dengan 900 miliar rupiah. Jumlah ini menunjukkan betapa besarnya potensi kerugian yang dialami negara akibat penyalahgunaan kewenangan dalam lembaga keuangan negara. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengelolaan dana di LPEI yang dapat membuka celah bagi praktik korupsi. Adanya kode uang zakat sebagai alat untuk menyamarkan suap, serta pengabaian terhadap prosedur pemeriksaan kelayakan kredit, menggambarkan betapa rapuhnya kontrol yang ada di dalam lembaga tersebut. Diperlukan pembenahan yang lebih mendalam dalam sistem pengelolaan kredit,
agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dengan terungkapnya kasus ini, KPK berharap dapat memberikan efek jera bagi para pejabat yang terlibat dalam korupsi, serta memberikan pelajaran berharga bagi lembaga-lembaga negara lainnya untuk memperkuat sistem pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!